Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Atletico versus Sevilla, Los Colchoneros ke semifinal Copa del Rey. De la Civitas Metropolitano, Atletico tampil dominan. Sevilla dipaksa lebih banyak bertahan dan melakukan serangan balik. Meski dominan, Atletico kesulitan mencari peluang berbahaya sedari menit awal. Atletico baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-79 berkat gol Memphis Depay. Skor 1-0 bertahan hingga laga selesai, sehingga tuan rumah berhak melaju ke 4 besar Copa del Rey. Hasil Piala Asia 2023, Kirgistan versus Oman imbang, Indonesia lolos ke 16 besar. Bermain di Abdullah bin Khalifah, Kirgistan versus Oman berakhir imbang 1-1. Gol Oman lewat Muhsen Al-Ghassani di menit ke-8. Dibalas oleh Kirgistan lewat gol Joel Kojo pada menit ke-80. Hasil itu membuat Indonesia lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik usai mengkoleksi 3 poin di klasemen tim peringkat 3, sementara Kirgistan dan Oman harus angkat koper. Sejarah, Indonesia pertama kalinya tembus fase gugur Piala Asia. Timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejarah di Piala Asia 2023. Untuk pertama kalinya skuad Garuda lolos dari fase grup turnamen ini. Sebelum Indonesia, sudah ada Yordania, Palestina, dan Suriah yang lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Ini jadi kali pertama Indonesia melaju ke babak gugur Piala Asia setelah gagal pada 4 kesempatan sebelumnya. Selanjutnya Indonesia akan bertemu Australia pada babak 16 besar Minggu 28 Januari. Manchester City resmi miliki Claudio Echeverri. Manchester City berhasil mengamankan tanda tangan bintang muda Argentina Claudio Echeverri. Kepastian transfer Echeverri ini diumumkan di situs resmi Citizen Kamis 25 Januari. Setelah klub raih treble musim lalu itu membayar 12,5 juta pound sterling. Echeverri diikat kontrak berdurasi 4,5 tahun hingga Juni 2028. Meski demikian, Echeverri masih akan berstatus pemain pinjaman di River hingga Januari 2025 sebelum pindah ke City. Lautaro Martinez belum diikat Inter Milan lebih lama. Negosiasi perpanjangan kontrak Lautaro Martinez dengan Inter Milan masih menemui jalan buntu. Pihak pemain Argentina itu memilih bersabar. Kontrak Lautaro dengan Inter masih berlaku cukup lama. Pemain 26 tahun itu diikat sampai Juni 2026. Kendati masa kontrak Lautaro masih berlaku hingga 2 tahun lagi, pembahasan untuk menambah durasi sudah dilakukan oleh Inter. Lautaro Martinez masih tampil bagus bersama Inter Milan musim ini. Dia sudah bermain 27 kali di semua ajang dengan sumbangan 21 gol dan 5 assist. Bukan Osimhen, Chelsea bakal angkut striker Aston Villa ini. Ada rumor baru seputar perburuan striker Chelsea. The Blues kini dilaporkan fokus untuk mengejar John Duran dari Aston Villa. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea saat ini sedang mendiskusikan di internal mereka apakah mereka akan merekrut sang pemain atau tidak. Performanya tergolong cukup apik di mana ia sudah mengemas 4 gol dan 1 assist musim ini. Keputusan Chelsea untuk merekrut Duran akan dipengaruhi satu aspek. Mereka hanya akan mengejar sang striker bila mana Armando Broja jadi pergi di musim dingin ini. Manchester United curi start untuk transfer Joshua Zirkzee. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Joshua Zirkzee nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan akan mencoba curi start untuk striker Bolonya tersebut.
Dilansir Cock Offside, Setan Merah sudah mulai membangun komunikasi untuk sang striker. MU tahu bahwa ada banyak klub yang berminat pada Zirkzee. Alhasil Setan Merah memutuskan untuk mencuri start dengan menego agen sang striker sejak saat ini. Zirkzee punya klausul rilis yang bisa diaktifkan di musim panas nanti sebesar 40 juta euro untuk mendapatkan jasa sang striker. Meski tak dimainkan, Xavi pastikan Vitor Roque masuk rencana Barcelona. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Xavi membeberkan alasan mengapa ia mencadangkan Roque melawan Bilbao. Ia menyebut bahwa ada pemain yang lebih pas untuk dimainkan di laga ini ketimbang Roque. Jadi semuanya murni masalah taktikal. Xavi juga menegaskan bahwa dicadangkannya Roque bukan berarti ia tidak masuk dalam rencananya. Ia menegaskan bahwa Roque adalah pemain muda yang istimewa dan ia yakin sang striker bisa berkontribusi bagi skuad Barcelona di masa depan. Arsenal salib MU dalam perburuan Martin Zubimendi. Kini ada kabar baru terkait ketertarikan Arsenal pada Martin Zubimendi. AS melaporkan The Gunners kini terdepan dalam perburuan sang gelandang. Namun sang pemain tak akan cabut ke London pada Januari ini. Ia akan cabut ke Inggris pada bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Laporan itu juga menyebut Zubimendi sedikit lagi akan menyetujui tawaran kontrak yang diajukan pihak Arsenal. Liverpool dan Manchester City kejar satu target. Liverpool dan Manchester City melanjutkan persaingan ke bursa transfer saat memutuskan untuk mengejar satu target. Dilansir dari Bild, baik Liverpool maupun Manchester City sedang berusaha merekrut gelandang bertahan Bayern Munchen Joshua Kimmich. Kontrak Joshua Kimmich yang saat ini masih ia jalani bersama Bayern Munchen tersisa hingga 30 Juni 2025. Klub tercepat yang mendekati Kimmich berpeluang lebih besar untuk mendapatkan jasanya. Jurgen Klopp akui Liverpool merawat cedera Mohamed Salah agar kembali fit. Bintang Liverpool Mohamed Salah memberikan respon terhadap para kritikusnya setelah ia terpaksa meninggalkan skuad Mesir untuk pengobatan akibat cedera selama Piala Afrika. Salah mengklaim bahwa ia akan melakukan segala yang ia bisa untuk kembali ke skuad Mesir. Ketika ditanya tentang situasi ini, Jurgen Klopp mencoba meredakan ketegangan antara klub dan negara pada hari Kamis. Sebagian besar orang di Mesir memahami situasinya karena kita memiliki target yang sama, persis seperti Mesir. Membuat Mo se-fit mungkin secepat mungkin. Itu saja, itu semua yang kita inginkan. Itu selalu begitu. Jika seorang pemain cedera, kita mencoba segala cara untuk membantu dia agar segera fit, ungkap Klopp. Van Dijk senang antarkan Liverpool ke Wembley lagi. Liverpool akan bertemu Chelsea di final Carabao Cup 2023-2024. Kapten Reds Virgil van Dijk senang bisa mengantarkan fans hadir lagi di Wembley. Ya, kedengarannya sangat bagus, seperti terlihat familiar. Kembali main di Wembley, ujar Van Dijk di situs resmi klub. Kami memang sempat mendapatkan perlawanan, tapi akhirnya bisa menemukan cara untuk menang dan bisa tampil di Wembley. Saya tidak sabar bertemu fans kami lagi di sana. Lanjutnya. Ex-Manchester United Dimitar Berbatov muak lihat Antony. Legenda Manchester United Dimitar Berbatov mengaku marah melihat performa Antony bersama Setan Merah dan jika pemain sayap itu tidak dapat meningkatkan performanya, dia harus meninggalkan Manchester United. Bagi saya, menontonnya sebagai seorang supporter, saya marah ketika saya menontonnya karena itu membuat frustasi. Jika penampilan Antony tidak memenuhi standar pada akhir musim, saya membayangkan dia akan mencari tempat lain untuk dituju. Para pelatih Manchester United perlu memberi nasihat kepada Antony, maka terserah dia akan memahaminya, ujar Antony. Leverkusen melunak, dua London Barat siap angkut Boniface. Dua London Barat, Chelsea dan West Ham United dikabarkan tertarik untuk mengangkut Victor Boniface dari Bayer Leverkusen jelang penutupan bursa transfer musim dingin 2024.
Dilansir Football Insider, Demers bakal segera melepas tawaran pada Leverkusen demi memboyong Boniface sebelum tanggal 1 Februari mendatang. Bahkan West Ham dinilai siap memecahkan rekor transfer asalkan mendapat tanda tangan Boniface. Sementara Chelsea telah cukup lama dikaitkan dengan banyak penyerang hebat Eropa untuk menajamkan produktivitas gol mereka. Selain Boniface, ada nama Evan Ferguson, Victor Osimhen, hingga Ivan Toney yang masuk daftar incaran mereka. Perjuangan penuh inspirasi Lionel Messi diangkat dalam film pendek terbaru. Lionel Messi bisa dibilang merupakan pesepak bola terbaik di planet bumi. Perjuangan tak kenal lelah Messi hingga jadi pesepak bola terbaik sejagat raya ini dituangkan dalam film pendek berjudul Make It Count 2024 yang dibuat sponsor pribadinya, Bijit. Make It Count 2024 ini menandai tahun kedua kerjasama Messi dengan Bijit. Messi mulai bekerja sama dengan Bijit sejak Oktober 2022. Xavi, kode siap pergi, satu bintang Barcelona merengek tak rela. Satu pemain bintang Barcelona sudah merengek tidak rela setelah Xavi Hernandez melempar kode ingin pergi. Bek tengah Barcelona Ronald Araujo mengaku tidak terima dengan rencana pelatihnya tersebut. Keputusan ada di tangan petinggi klub, tetapi Xavi banyak membantu, ucap Araujo seperti dilansir dari Sport. Para pemain sangat mendukung dan berharap ia mau bertahan, kata pria asal Uruguay tersebut. AS Roma harus bayar segini untuk permanenkan Lukaku. Romelu Lukaku merupakan salah satu pemain penting AS Roma sepanjang musim 2023-2024 ini. Dipinjam dari Chelsea musim panas lalu, Lukaku sukses mencatatkan namanya sebagai mesin gol Giallorossi. Dengan kontraknya bersama The Blues yang akan berakhir pada tahun 2026 datang, manajemen Chelsea jelas tak bersedia meminjamkan Lukaku lagi demi menjaga harga jual sang pemain. Dilansir dari Football Italia, Chelsea akan menetapkan harga sebesar 43 juta euro di badan Lukaku. Angka ini jelas terlalu tinggi bagi AS Roma yang sedang dilanda krisis finansial. Dua pemain potensial Bolonya masuk radar AC Milan. Pekan lalu, AC Milan disebut tengah memantau sepasang pilar Bolonya, Joshua Zirkzee dan Lewis Ferguson. Keduanya memegang peranan penting dalam perjalanan I Rossoblu musim ini. Menurut jurnalis Calcio Mercato, Daniel Longo, keduanya merupakan pemain yang coba dihadirkan Milan. Namun belakangan, sang pemain kecil potensinya bakal dilepas. Pasalnya, ia baru saja dipercaya menjadi kapten tim. Selain itu, kontraknya juga masih berjalan hingga 2027. Valuasi transfer yang harus dikeluarkan tim peminat kepadanya digadang bakal lumayan tinggi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!